aku shock banget, soalnya ada perempuan lagi nangkring di atas bilik toilet itu, bener-bener nangkring, dia ngayunin kakinya sambil ngeliatin aku yang ketakutan kayak gitu. Dia senyum, dan senyumnya sampai bener-bener ketarik dari ujung kuping kiri sampai ujung kuping kanan. Tiba-tiba ngomong kayak gini, "Takut ya?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi telusur bareng gue John Haria. Telusur pada malam hari ini akan menelusuri sebuah kisah kejadian mistis yang dialami oleh narasumber yang pernah bekerja di salah satu hotel di daerah Banten. Banyak kejadian-kejadian mistis yang pernah dialaminya. Dan sekarang kita saksikan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur. Halo, selamat malam Kak Puan. Selamat malam Bang Jun. Gimana kabar, sehat? Baik, sehat. Kak Puan, sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang kebetulan lagi kerja, masih kerja di hotel juga. Kebetulan udah kayak passion aja, jadi sehari-hari kerja aja sih, sama tiduran di kosan. Kak Puan, hari ini Kak Puan mau cerita tentang apa nih Kak Puan? Jadi yang mau aku ceritain itu pengalaman waktu aku kerja di salah satu hotel di Provinsi Banten, yang dimana aku selama kerja di situ itu pernah ngalamin beberapa hari aku diteror. Kemungkinan besarnya ini teror kebawa dari tempat kerja sampai aku di kosan gitu, jadi selama beberapa hari lamanya. Oke, jadi kejadian itu aku alamin waktu aku kerja di salah satu hotel. Waktu itu aku kerja di luar kota di daerah Banten, dan ini terjadi pada tahun 2021. Nah, waktu bekerja di sana, karena itu di luar kota, jadi aku di sana itu ngekos, tinggal sendirian sama beberapa tetangga sama temen-temen yang satu kerjaan juga. Nah, di sana itu aku kerja sebagai reservasi, yang mana untuk teman-teman yang mungkin nggak familiar, reservasi itu bagian dari front office. Tapi dia seperti namanya itu dia handle reservasi, yang kebanyakan itu masuk lewat telepon, lewat WhatsApp, terus juga sama lewat email, dan juga direct booking dan yang lain. Jadi kalau di sana sih lebih banyak berurusannya dengan telepon sih sama WhatsApp kayak gitu. Waktu aku di sana, reservasi itu kan ada 2 shift. Jadi ada shift pagi sama ada shift siang. Untuk yang shift siang sendiri dia bakal incas sampai malam, kurang lebih sampai jam 10-an. Nah, untuk posisi office-nya sendiri, untuk reservasi itu tuh nggak di depan, beda sama reception. Jadi dia biasanya kalau di lobby hotel itu akan ada pintu dari belakang reception-nya itu untuk ke dalam office. Nah, di belakang itulah biasanya tempat-tempat teman-teman yang bukan reception, tapi bagian dari front office juga. Sayangnya di hotel itu, untuk back office-nya itu dia itu semacam ruang besar, tapi ada beberapa bagian yang dibatasin tembok. Dan itu ada banyak back office, nggak cuma back office dari front office aja. Di situ ada back office untuk manajemen office, ada ruang training juga, dan ada juga teman-teman untuk back office finance atau accounting, ada HRD office juga. Jadi banyak. Cuman untuk yang back office front office ini persis banget di belakang reception, dan selebihnya itu harus agak belok-belok dikit gitu. Artinya karena di sini itu untuk office-nya itu mereka akan masuk office hour dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Otomatis back office FO-nya ini yang akan stay sampai malam, dan yang lainnya itu akan digelapin semua di dalam satu ruangan itu. Jadi yang lain akan gelap setelah jam 5 atau jam 6 sore. Kayak gitu. Otomatis kalau incasnya itu masuk siang, dia itu akan ada di office sampai jam 10 malam. Jadi hanya office FO aja yang ruangannya masih nyala, yang lainnya itu bakalan gelap gulita kayak gitu.
Dan untuk yang incas masuk siang ke malam ini, selain reservasi itu ada satu lagi namanya telepon operator. Dia ini benar-benar dikhususkan untuk terima telepon inside aja sih kebanyakan. Kalau outside itu kebanyakan langsung diangkat sama aku sebagai reservasi kayak gitu. Nah, jadi waktu aku kerja di sana itu kan bakalan di rolling, nggak terus-terusan masuk pagi, nggak terus-terusan masuk siang. Pernah waktu itu kejadian itu mulainya itu pas aku masuk siang, yang mana aku harus standby sampai malam itu kan. Nah di situ posisinya tuh udah lewat maghrib dan itu office udah gelap gulita, tinggal aku sama telepon operator aja. Jadi kita di dalam office FO itu yang ada beberapa meja kubikel semacam di kantor, itu cuman kita berdua aja isinya, karena untuk kayak bellboy, untuk kayak driver dan yang lain, reception, itu semua standby-nya di depan di counter yang biasa kita lihat pada check in check out seperti itu. Nah di situ awalnya sih biasa-biasa aja ya. Temen yang telepon operator ini dia kayak telepon-telepon ke kamar untuk nanya bagaimana sih kamarnya sejauh ini, itu untuk tamu-tamu yang check-in hari itu. Nah pada saat dia terima telepon itu, kok aku perhatiin satu momen muka dia tuh kok kelihatan pucet gitu, tapi aku masih belum masih belum notice karena aku juga lagi terima telepon yang lain kayak gitu. Nah habis itu aku terima telepon dan dia juga terima telepon. Gak lama kita lagi sama-sama kosong nih, gak ada telepon sama sekali. Habis itu dia ngomong, sebut aja namanya Ani. Si Ani ini cerita gitu di antara posisi yang aku di sebelah sini dan dia tuh di depan tapi ke sebelah sini, jadi agak nyerong gitu posisinya, nggak persis di depan aku. Dan kita dibatasin meja kubikel, jadi kayak ngomongnya tuh sambil agak dongak-dongak gitu. Terus si Ani ini bilang, "Kak, gue dapet telepon nih dari kamar 102. Kenapa?" "Iya, tapi kamar 102-nya kosong gitu. Gue cek di sistem itu nggak ada tamunya, udah vacant dari kemarin gitu. Terus ya gue dapet 2 kali nih telepon dari kamar ini. Terus gimana dong?" "Yaudah deh, jangan dipikirin," kataku gitu kan. Iya sih, pengennya nggak mikirin, tapi udah 2 kali nih, gue jadi parno sendiri, katanya gitu. Ya namanya kita anak kosan gitu, balik dari kerja kan pasti kita sendirian, jadi takut ya jadi overthinking gitu ke bawah. Terus habis itu udah tuh, kita tetap lanjut ngobrol kayak biasa gitu, kadang-kadang nyetel lagu juga kalau lagi nggak ada telepon. Habis itu nggak lama aku terima telepon. Nah pas aku mau ngangkat, aku lihat tuh kan kelihatan di screen ya, screen kecil itu. Wah kamar 102 nih, kataku. Aku angkat tuh teleponnya, kayak cuman kosong, nggak ada suara apa-apa gitu. Udah aku diemin, kan kita itu kan kalau misalnya dapet telepon ada standar greetingnya. Contohnya kalau misalnya aku nih greeting dari dalam itu biasanya aku akan bilang misalnya operator please speaking home message you gitu kan. Dan itu baru disautin dari tamu gitu. Terus diem gitu, sunyi banget, nggak ada suara-suara apapun. Tapi sebagai standar kita itu nggak boleh langsung tutup teleponnya, tetap harus kita sapa dengan ucapan yang sama 3 kali baru ditutup gitu kan. Dengan sebelum nutup kita bilang thank you for calling bla bla bla, tutup teleponnya. Terus aku cerita, ngomong dong ke si Ani ini gitu, gue juga dapet telepon nih barusan, ngangkat telepon dari si 102. Kosong kan, nggak ada suaranya kan gitu kan. Iya sunyi banget gitu. Terus aku bilang ke si Ani, gimana kalau misalnya kita minta anak housekeeping aja deh untuk ngecek ke kamar, mastiin kosong atau enggak, katanya gitu kan. Ya udah deh gitu, gue telepon deh. Karena kan housekeeping itu kan dia di area dan dia standby 24 jam. Cuman kalau untuk pembersihan sampai sore. Kita kebetulan punya nomor teleponnya. Jadi si Ani ini langsunglah telepon by WhatsApp ke anak housekeeping tersebut. Nah, anak housekeeping ini ngecek gitu. Terus dia telepon dari kamar. Kebetulan yang angkat si Ani. Habis itu ditutup teleponnya, kata si Ani, ya kamarnya emang kosong kak gitu. Oh ya udah, skip gitu. Ya udahlah, hari itu berlalu kayak gitu aja gitu. Sampai besokan harinya itu masih sama, aku yang masuk sore, aku yang masuk siang, si Ani masuk siang. Ya kita karena udah klop juga jadi bercanda, ketawa dan yang lain sebagainya gitu. Sampai itu kejadiannya udah habis maghrib juga sih waktu itu. Nah, habis itu nggak lama si Ani dapat telepon lagi gitu dari kamar 101. Si 101 ini telepon, katanya dia dengar suara berisik dari kamar 102. Terus sebagai standar ya kita sebagai
operator, kita bilang, baik ibu, kita akan bantu cek ke kamarnya gitu kan. Awalnya dia juga belum ngeh itu, baru dicek ke sistem. Ini kamar 102 ini kosong gitu, gimana mungkin ada suara dari sana? Karena kamar itu kosong gitu. Di sistem kosong dan dari kemarin itu juga masih kosong, jadi kemarin hari ini tuh nggak ada isinya gitu. Oke, terus abis itu kan dia ceritain tentang aku tentang hal itu, terus aku bilang, terus mau gimana? Mau lu telepon lagi tamunya atau enggak? Nanti aja deh, tunggu gitu. Nanti kalau dia ngomong lagi, baru kita cek lagi. Ya abis gimana? Mau nelpon siapa? Orang kosong kamarnya katanya gitu. Oh ya udah gitu. Udah nggak lama, mungkin beberapa menit kemudian atau berbelas-belas menit kemudian, aku dapet telepon, tapi dari kamar yang sebelahnya 102 ini. Nah, si kamar ini mengeluhkan hal yang sama gitu. Dia bilang, saya dengar suara berisik nih dari sebelah saya. Dan itu kayak, suaranya itu kayak suara anak-anak lari-larian, terus kayak tarik-tarikan kursi, suara TV juga, kayak gitu. Terus aku ya, tetap jawabannya standar, baik ibu akan kita cek gitu kan. Nah, akhirnya karena udah ada dua tamu yang keluhannya tuh sama kayak gitu. Kita kan juga gimana ya, mau nggak mau harus ngecek kan. Ditelepon lagi lah sama si Ani ini ke anak housekeeping. Nah, anak housekeeping ini ngecek ke kamar si 102 lagi untuk hari itu. Kemarin udah dicek, hari ini dicek lagi. Dan tetap hasilnya itu sama, nggak ada tamunya, kamarnya kosong, elektrisitinya mati, dan nggak mungkin juga ada orang yang akan telepon dari kamar itu karena kamarnya kosong. Dan yang punya akses hanya orang-orang tertentu gitu. Artinya cuma staff aja yang bisa masuk ke kamar itu gitu. Tamu tuh nggak bisa karena nggak punya kuncinya. Akhirnya dia telepon ke operator bahwa dia kasih tahu resultsnya, oh kamarnya itu kosong, nggak ada siapa-siapa dan nggak mungkin ada suara, katanya gitu. Terus ditutup teleponnya, aku sama si Ani lihat-lihatan terus kayak, aduh udah deg-degan nih gitu kan. Kayak, aduh masa kayak gini sih gitu kan. Deg-degan banget lah pokoknya, bener-bener kayak udah suasananya gitu, udah vibes-nya udah gak enak banget gitu. Dan udah gitu waktu kerja tuh masih panjang lagi, karena itu kan baru-baru abis maghrib, jadi masih banyak berjam-jam waktu sampai shift kita tuh abis. Jadi akhirnya kita yang tadinya bercanda-bercanda itu kayak jadi diem, hening gitu. Aduh pokoknya suasana udah spooky banget di situ. Nah terus kita kan masih hening-heningan nih, diem-dieman gitu, nggak mau bahas lah, intinya nggak mau ngomong karena kayak si Ani tuh mau ngomong juga udah nggak usah dibahas deh gitu kan. Nanti makin jadi nggak enak suasananya gitu kan. Kita juga udah pada tegang di situ kerja, situasinya mana sepi, nggak ada orang, gelap gitu. Nah nggak lama di screen itu kelihatan yang telepon kamar 102. Aku sama dia lihat-lihatan dan kita kayak nggak ada yang mau ngangkat gitu berdua. Telepon dari kamar itu kayak, aduh malas banget lah gitu, udah kayak deg-degan bawaannya gitu. Sampai akhirnya karena dia nggak mau ngangkat, ya udah aku ngalah untuk ngangkat telepon itu gitu. Aku angkat seperti biasa dengan greeting standar kita, nggak ada suaranya, hening. Terus kayak, aduh waktu tuh rasanya lama banget. Aku sampai 3 kali ngomong baru aku tutup teleponnya. Udah, baru ditutup teleponnya, nggak lama dia telepon lagi kamar itu. Tapi pas belum sempat aku greeting, ternyata ada suaranya dong. Terus suaranya tuh kayak suara anak kecil teriak-teriak. Terus juga suara ada orang nyetel TV, ganti-ganti channel gitu karena suaranya ganti-ganti terus. Dan kayak ada suara orang derit-deritin kursi, meja kayak gitu. Terus aku langsung kayak itu aduh bener-bener panik banget. Terus aku tetap ngomong home issue, nggak ada jawaban, home issue nggak ada jawaban. Pas aku mau tutup, tiba-tiba tuh langsung kayak kayak gitu bang. Dan aku langsung kayak terus diem, bengong, nge-freeze gitu kayak, karena suara itu kayak deket, bener-bener deket, tapi bukan cuman dari kuping kiri, aku kan angkat telepon dari kiri, tapi dari kuping kanan juga kayak ada yang ngomong juga, ada yang teriak itu. Aduh bener-bener parno banget, separno-parnonya. Terus aku nge-freeze, diem, dan aku matiin telepon itu karena ditegur gitu, dipanggil kak, digituin sama si Ani. Baru aku kesentak gitu, terus aku tutup teleponnya. Langsung kayak gitu, kayak udah gemeter, badan itu gemeter banget, bener-bener gemeteran gitu. Si Ani juga nyampe akhirnya dia keluar dari kubekelnya, terus kayak gini-giniin aku gitu kan, kakak nyebut kak gitu kan. Terus aku bener-bener kayak ngatur nafas gitu, kayak aduh yang bener aja dong, masa kayak gitu, panik banget lah. Dan aku tuh di kosan sendirian, dan aku nggak punya saudara di sana gitu.
bener-bener. Terus aku mikirin jalan dari hotel keluar aja itu gelap banget kayak gitu. Terus aku diem ngatur nafas, kayak masih percaya nggak percaya gitu. Masa kayak gini sih gitu. Karena jujur ya, aku tuh memang nggak pernah ngalamin kejadian horor gitu. Kayak selama ini ngerasa gue emang nggak peka gitu. Jadi ya udah terserah lo deh mau pada ngapain kayak gitu kan. Terus kita kayak udah, muka aku tuh udah pucet banget gitu, sampai si Andi bilang, "Kak, lo pucet Kak, lo mau pulang aja apa gimana?" Udah nggak usah, udah jangan diomongin gitu kan. Terus aku tuh langsung kayak setel lagu rohani gitu akhirnya, karena saking takut dan gemeterannya di sana gitu. Udah, kita nggak ada yang mau ngomong, sampai akhirnya karena suasana ketakutan dan sepi, jadi waktu tuh rasanya lama banget, bener-bener kayak semua tuh kayak slow motion gitu. Ini nggak selesai ini, bener-bener gitu. Nah setelah hari itu, aku udah tuh balik ke kosan. Tapi karena aku takut banget, akhirnya aku tuh sampai nginep di kosannya si Ani, karena aku beneran takut gitu. Terus kayak masih pokoknya parno banget deh. Aku akhirnya nginep di kosannya si Ani. Terus kita tuh walaupun sama-sama ketakutan, tapi udah nggak ada yang mau bahas gitu. Sampai di kosan juga bener-bener nggak ada yang mau bahas. Terus aku kayak masih orang yang kayak setengah linglung gitu. Tapi besok mana harus kerja lagi gitu kan, dan masih masuk siang lagi, kayak ngerasa aduh apes banget gitu. Mau tekeran sama temen yang kayaknya ini mah udah nggak bisa nih. Karena kan orang juga kayak kepengen kalau masuk pagi sorenya mau nongkrong gitu kan. Jadi udah deh. Dan aku tahu tipikal anak ini nggak akan mau diajak tukeran kayak gitu kan. Ya udahlah. Besoknya kerja lagi. Terus udah gitu dari siang ke sore itu nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya aku tuh udah jam break. Jadi kita kalau masuk siang itu kita breaknya sore-sore gitu. Pas aku break kan aku turun tuh dari office, aku harus kalau makan itu turun ke lantai bawah gitu, ke area kayak loading dock gitulah. Di sana ada kantin, terus ada office purchasing juga, ada tembusan-tembusan ke kitchen, dan terakhir itu ada locker. Aku selesai makan, habis itu aku masuk locker. Nah pas aku masuk ke area locker, jadi di dalam locker itu ketika kita masuk ke pintu, itu tuh area sebelah kanan. Area itu lumayan lowong tapi memanjang gitu, memanjang ke depan kita. Sebelah kanan itu kayak area kosong, tapi di situ kayak ada besi panjang untuk gantung-gantung baju, payung dan yang lain. Terus di sebelah kiri itu ada locker. Locker itu kita kayak ada kubikelnya gitu kan lockernya. Habis itu jalan lagi lurus, itu ada wastafel sama kaca, biasa buat cewek-cewek dandan gitu. Di seberangnya wastafel ini itu ada toilet. Toilet itu ada toilet sama ada buat shower gitu, buat mandi, wudhu dan sebagainya. Nah itu dia bentuknya kayak bilik-bilik gitu, dan nggak full sampai atas ketutup, kayak disisain mungkin pokoknya nggak menutup sampai atas lah full, dan bawahnya juga nggak full ketutup sampai bawah. Jadi pintunya itu di bawah kayak toilet di mall gitulah bang gitu kan. Nah aku masuk tuh ke dalam area locker itu karena aku pengen ke toilet kan. Di situ aku ngeliat pas aku lurusan mau ke toilet masuk, itu ada teman aku lain lagi, itu anak reception namanya si Dita. Dia tuh lagi di depan locker gitu. Udah pakai baju biasa nih, dia memang kerja pagi, jadi dia siap-siap mau pulang. Terus aku ngeliat dia kayak, biasanya kan dia tuh kan anaknya rame gitu ya, suka bercanda dan yang lain, suka negor lah anaknya, humble gitu. Tapi waktu aku ketemu dia di dalam locker itu kok kayaknya anaknya diem banget gitu, nggak ada negor, nggak ada apa gitu kan. Nah terus udah gitu dia tuh kayak lagi touch up gitu, nggak tahu sih mau kemana, tapi dia touch up gitu. Terus aku tegur juga, Edit gitu, pulang lo gitu. Terus dia diem aja. Terus aku kayak sempet, ini kenapa gitu, apa sakit apa gimana gitu, tetap nggak ada jawaban. Sampai akhirnya dia tuh kayak lagi lipstikan gitu. Terus dia pakai lipstik, biasanya kan umumnya kalau cewek pakai lipstik kan kayak ada gerakan apa kayak gitu. Ini mah lempeng aja terus kayak seret gitu. Terus kayak sampai ngelewatin garis bibirnya gitu. Terus aku cengengesan doang, aku ngambilin tisu, terus aku asal-asalin tuh ke pipi dia. Aku masuk ke toilet gitu. Pas aku lagi di dalam toilet, tiba-tiba ada suara orang masuk lagi ke toilet di sebelah aku. Nah aku pikir karena di ruangan locker itu nggak ada siapa-siapa, cuman ada kita berdua, ya aku langsung aja to the point, Edit lu ke toilet juga, tungguin ya, aku bilang gitu. Diem, nggak ada jawaban, cuman ada suara kayak toilet di flush kayak gitu aja.
Terus aku juga jadi bingung ya, nggak disahutin, ngomong dari tadi nggak disahutin gitu, kenapa ini? Sampai akhirnya aku di toilet, nah tiba-tiba aku denger kayak suara, hiiii. Aku diem tuh, udah panik gitu. Baru kemarin kayak gitu, terus aku denger lagi suara kayak gitu. Cuman aku tuh masih kayak denial gitu. Dit, jangan bercanda Dit, aku bilang gitu. Aku pikir si Dita lah gitu, aku positive thinking. Tapi Dita tetap nggak ada suaranya. Sampai akhirnya lampu di toilet itu tuh mati hidup kayak gitu. Dan itu kayak, aduh, aku udah lemes banget, udah gemeteran, bener-bener gemeteran gitu. Kayak udah nggak sanggup, mau berdiri juga udah bener-bener nggak sanggup. Terus aku keluar pelan-pelan dari toilet. Dan pas aku lihat, ternyata nggak ada siapa-siapa di sana. Kosong, bener-bener nggak ada Dita gitu. Terus pintu yang di sebelah ini, bilik ini kan masih ada suara nih, suara-suara flash. Aku buka pelan-pelan gitu. Pelan-pelan aku tengok sambil aku takut-takut gemeteran. Terus udah gitu pas dibuka, kosong. Bener-bener kosong, kayak baru aja mau nutup pintu toilet yang di sebelah ini, tahu-tahu suara keran air nyala mati di wastafel. Keran air itu aku tengok lagi ke si keran ini, terus kayak sekelebit langsung ada suara teriak gitu. Hii! Terus aku suka bener-bener lari, nggak mikir apa-apa lagi, aku takut banget, lari naik ke atas sambil itu udah bercucuran air mata gitu, udah bener-bener takut banget. Akhirnya aku bener-bener diem, bener-bener bengong aja sampai jam pulang. Aku nggak bener-bener bersuara saking takutnya. Aku pikir kayak, aduh apa sih gitu kan. Sampai aku baca-baca doa setel lagu rohani buat mengurangi rasa takut gitu. Dan aku nggak cerita ke si Ani ini gitu, karena ya nggak mau bikin dia ketakutan juga kayak gitu. Nah setelah kejadian itu, aku akhirnya pulang ke kosan. Aku nggak nginep lagi di kosannya si Ani. Aku pulang ke kosan. Nah nggak tahu kenapa dari kejadian itu tuh, aku sampai di kosan itu kok pegel banget gitu di sebelah sini aku gitu kan, kayak sakit berat gitu kan. Pokoknya sakit banget deh di sebelah pundak aku, di sebelah kanan ini. Tapi aku kayak nggak mau terlalu ambil pusing, oh mungkin cuman pegel aja kali gitu. Ya udah aku coba cek ke teman-teman gitu yang di deket-deket tetangga-tetangga kosan aku tuh, buat minta dikerokin lah gitu, sekedar dikerokin, apa masuk angin kali ya, kena angin malam. Akhirnya dikerokin lah tuh panas sebelah sini. Terus aku juga minum obat gitulah. Anehnya aku tuh nggak bisa tidur, geser kanan geser kiri gitu, nggak bisa tidur. Padahal aku tuh kalau tidur kan lampunya mati, lampunya tuh udah dimatiin, dan tetap nggak mau tidur gitu. Padahal itu suasana malam itu juga nggak ngerti kenapa kayak sunyi banget gitu malam itu tuh. Udah lagi begitu, suasananya sepi, aku habis ngalamin kejadian kayak gitu. Udah intinya jadi nggak bisa tidur gitu. Tapi sampai nggak tahu gimana ceritanya, aku akhirnya tahu-tahu tidur. Dan pas tidur itu ternyata aku tuh nggak pules sampai pagi. Aku mimpi. Di mimpi itu tuh ya, aku tuh kayak dejavu. Karena aku kayak lagi ada di ruangan, tapi kayak remang-remang gitu lampunya, mati hidup gitu. Nah pas aku kayak ngelihat sekeliling, ternyata di mimpi aku ternyata lagi ada di ruangan loker dong, sama kayak tadi sore. Tapi suasananya bener-bener kayak sepi, terus kayak jadi lusuh gitu, kotor gitu ruangan lokernya, dan lampunya tuh nyala mati gitu. Terus aku kayak di mimpi itu tuh aku cuman diem aja, dan aku kayak ngelihat diri aku yang tadi sore itu tuh masuk gitu, negor si Dita lagi. Tapi di mimpi itu yang aku lihat, aku tuh nggak negor siapa-siapa gitu. Padahal waktu tadi sore itu aku ngeliat di situ ada si Dita. Tapi di mimpi itu aku ngeliat aku cuma negor bayangan kosong aja gitu. Ngomong sendiri lagi lebih parahnya. Terus kayak aku masih diem. Terus aku masuk ke toilet. Yang aku lihat di mimpi itu ketika ada suara keran di sebelah itu hanya angin kosong, tiba-tiba pintu toilet itu kebuka sendiri. Bener-bener kebuka sendiri. Terus kayak kebuka, ngejeblak lagi. Terus ada suara ngeflash kayak gitu. Dan aku bahkan denger
diri aku sendiri itu ngomong lagi ke si Dita di sebelah, yang padahal aku ngelihat di mimpi aku tuh nggak ada orang gitu, nggak ada orang di situ. Aku ngomong sama siapa gitu, sampai akhirnya aku ngelihat aku lagi keluar dari pintu. Dan ketika aku keluar dari pintu itu kayak celingak-celinguk akunya, terus abis itu aku buka pintu yang sebelah. Kan waktu di kejadian nyata sorenya itu kan aku tuh nggak ngelihat ada apa-apa, dan aku cuman tahu-tahu denger suara hihi itu, terus aku lari. Dan ternyata pas aku ngelihat di mimpi, pas aku lagi masuk ke toilet itu, ke toilet yang sebelah, aku ngedongak ke atas. Di situ tuh aku shock banget, soalnya ada perempuan lagi nangkring di atas bilik toilet itu, bener-bener nangkring, dia ngayunin kakinya. Jadi pintunya itu kayak kebuka ketutup. Dia nangkring di situ sambil ngeliatin aku yang ketakutan kayak gitu. Terus pas aku masih bolak-balik ke wastafel, ternyata dia itu dari atas toilet tiba-tiba dia langsung kayak loncat gitu, bener-bener loncat. Dan ternyata pas dia teriak hihi itu, dia memang beneran kayak di kuping aku, terus langsung hihi gitu. Terus muka dia tuh seneng banget gitu ngeliat aku takut, bener-bener kayak seneng banget gitu. Aku ngeliat diri aku udah lari, perempuan ini lama-lama matanya tuh nengok pelan-pelan gitu. Dia ngarahin matanya ke aku yang lagi mimpi gitu, dia ngeliat ke aku, dia senyum. Yang awalnya dia mukanya kayak abis nakutin orang gitu, yang awalnya pucet, dia senyum, dan senyumnya sampai bener-bener ketarik dari ujung kuping kiri sampai ujung kuping kanan. Dan dia tuh tiba-tiba ngomong kayak gini, takut ya. Dan itu senyumnya creepy banget. Terus aku mau teriak gak bisa, saking takutnya. Gimana bisa gitu loh kayak gini. Sampai akhirnya aku nggak bisa gerak gitu. Dan akhirnya aku tiba-tiba semua jadi gelap. Terus aku kebangun kayak langsung keduduk, langsung kayak itu bener-bener kaget banget. Dan ternyata pas aku lihat jam itu, aku baru tidur kayak sekitar 1 jam atau 2 jam gitu. Jadi masih bener-bener panjang banget waktunya sampai pagi. Karena udah takut banget, akhirnya yang biasanya aku tidur itu lampunya gelap, karena aku udah mimpi kayak gitu, aku akhirnya nyalain lampu deh. Udah deh, nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Gue takut beneran gitu kan. Sampai bener-bener kebawa ke kosan juga gitu. Ini bener-bener neror aku banget sih, karena aku ngerasa kayak wah, sampai ke kosan nih gitu. Lampunya aku nyalain, terus aku walaupun nggak bisa tidur, aku benar-benar coba tidur. Aku dengerin lagu gereja juga sambil aku baca beberapa ayat gitu. Walaupun masih perasaan tuh udah ya tetap gak karuan rasanya gitu. Mau nelpon siapa kayak gitu kan. Bangunin orang itu kalau nggak salah jam 1 atau jam 2 pagi gitu. Mau nelpon siapa, gangguin orang jam segini gitu kan. Udah sampai aku akhirnya perlahan-lahan, mungkin karena udah capek juga gitu, dibawa merem aja. Walaupun masih kebayang-bayang gitu, terus-terusan kebayang, nggak bisa keluar lah dari pikiran gitu. Aku masih keingetan sosok perempuan itu, dimana dia tuh sosoknya tinggi gitu kan. Terus bajunya putih, lusuh, kayak ada tanah-tanahnya gitu. Dan rambutnya aut-autan gitu. Mukanya kayak orang pucet gitu. Dan yang paling serem itu sih pas dia senyum ke aku itu ya, sambil ngomong takut ya gitu. Itu bener-bener nakutin. Tapi aku berdoa terus-terusan, aku setel lagu rohani, baca-baca beberapa ayat Alkitab, dan akhirnya aku tertidur gitu. Aku bangun karena hari itu hari libur, aku matiin alarm, aku kebangun kurang lebih kayak jam 8, jam 9-an gitu. Pas bangun itu, aku kayak inget lagi gitu. Wah, ini deja vu nih, mimpi, ingat kejadian di mimpi lagi gitu. Masih jadi kayaknya parno lagi. Karena aku nggak mau terlalu mikirin, akhirnya aku bangun pagi ya, siap-siap kayak mau mandi, cari sarapan gitu. Cuman pas aku bangun, berdiri, itu tuh pundak aku yang di sebelah sini bukannya makin mendingan, malah makin sakit gitu.
malah makin sakit, nggak ada perubahan gitulah intinya. Jadi kayak aduh gimana nih gitu kan, besok udah kerja lagi gitu, masa kayak gini sih. Sampai akhirnya aku coba tanya lagi ke teman-teman di kos, ada yang punya kenalan tukang urut gak gitu. Kebetulan dapet lah si tukang urut ini, bisa dipanggil juga gitu ke kosan. Setelah aku mandi, makan gitu, kurang lebih sekitaran siang, jam makan siang atau mungkin jam 1-an lah gitu. Aku sempet kayak nungguin juga jam 1 atau jam 2 siang. Kayak udah aku sarapan, terus kayak cuman duduk-duduk aja nungguin si ibu urutnya datang. Pas ibu urutnya datang, dia kan langsung masuk tuh ke kosan. Baru aja masuk ke kosan, si ibu urutnya langsung kayak wek gitu kan. Ini kenapa nih ibunya? Apa ibunya lagi sakit gitu? Aku mikir kayak gitu kan. Takutnya ibunya yang lagi kurang sehat gitu. Tapi kayak aku mau nanya juga agak sungkan lah. Intinya aku persilain masuk, terus diurut gitu kan. Yang anehnya sepanjang ngurut itu, mulai dari megang, pokoknya itu kan lumayan lama ngurutnya. Dia tuh selalu wek dan sampai pada di beberapa titik saking dia nggak kuatnya dia bener-bener muntah ke toilet aku tuh, bener-bener muntah. Neng maaf ya Neng gitu, sampai bilang kayak gitu, Neng maaf ya Neng, ibu muntah dulu gitu kan. Terus mau izin ke toilet dulu, numpang ke kamar mandi. Oh iya bu gitu kan. Terus aku jadi kayak ini apa lagi gitu. Ibunya muntah beberapa kali sampai akhirnya ada di kayak titik yang aku ngerasa sakit banget, itu bener-bener kayak di kayak pencet gitu sama ibunya. Terus dia tuh arah tangannya tuh kayak ngusir sesuatu gitu dari punggung aku gitu, dari kayak ngusir sesuatu. Aku nggak mau nanya dulu di situ. Dan pas dia neken yang ngusir itu, dia kayak lagi baca doa gitu, aku nggak ngerti. Dia baca doa, ada bacaannya, baru dia tangannya ngusap kayak ngusir. Sampai akhirnya udah nggak lama dipegang. Terus dia bilang, udah Neng, coba duduk sebentar gitu kan. Duduk, terus dipegang-pegang lagi tuh kepalaku, dibaca lagi, dah. Terus kayak udah Neng, udah gitu, udah selesai gitu kan. Tapi setelah dari situ kok aku ngeliat muka si ibu urut ini kayak mau ngomong sesuatu, cuman kayak ragu-ragu gitu mukanya, kayak bingung mau ngomong enggak gitu. Sampai akhirnya aku nanya, kenapa bu gitu, kenapa? Terus akhirnya ibunya kayak bingung gitu, kayak nggak yakin, tapi dia bilang, Neng, ini maaf aja ya Neng gitu. Percaya nggak percaya sih Neng sebenarnya. Emangnya kenapa bu? Sebenarnya dari tadi itu pas saya masuk saya udah ngeliat nih, Neng tuh sakitnya bukan karena kenapa-napa Neng. Neng nih ngegendong 5 sosok di belakang Neng gitu. Terus aku bingung, 5? Apaan nih gitu kan. Aku diem tuh masih nyimak aja kata si ibunya. Maksudnya gimana bu gitu. Iya, jadi di belakang Neng tuh ada 5 sosok. Yang paling deket ke Neng, yang nempel banget itu sosok nenek-nenek. Terus yang di belakangnya lagi tuh ada sosok perempuan. Perempuannya ini sosoknya badannya itu ngeluarin nanah-nanah gitu. Makanya saya dari tadi muntah-muntah Neng, maaf ya Neng gitu katanya. Terus aku masih melongo aja. Di belakangnya si perempuan itu ada anak kecil 2 Neng, lehernya pada patah. Terus di belakangnya lagi ada sosok hitam kayak gosong gitu. Maaf ya Neng, dari tadi saya muntah-muntah, ini percaya nggak percaya sih Neng. Oh iya bu gitu, aku kayak masih diem. Nah terakhir si neneknya berpesan, ya udah Neng kan dari jauh gitu, bukan orang asli sini. Kalau ada yang kayak gitu-gitu dicuekin aja ya Neng, nggak usah dicari tahu. Ya pokoknya banyak-banyak berdoa deh Neng gitu. Terus aku bilang, oh iya bu gitu. Ya udah tuh aku selesai. Habis itu aku berdoa, dan setelah itu memang aku udah nggak sakit tuh. Punggungnya di sebelah sini udah nggak berat gitu. Dan besokannya aku kerja. Nah karena aku ngelihat Dita kerja lagi, terus aku iseng tuh nanya ke si Dita, karena ada kejadian yang waktu aku ngeliat si Dita itu kan. Aku tanya ke Dita, Dit, lo waktu 2 hari yang lalu itu lo sempat mampir nggak sih? Kan kita sempat ketemu ya di locker. Terus si Dita kayak bingung, hah? Ketemu? Nggak ada, orang gue langsung balik gitu katanya. Terus udah gitu kata karena si Dita ngeliat muka aku bingung, kenapa lu ditongolin ya? Terus aku kayak langsung udah nggak bisa ngejawab gitu. Baru si Dita tuh
dengan entengnya bilang, ya udahlah, udah biasa di sini gitu. Kayak gitu. Jadi memang di sana tuh mama masih angker gitu sih. Karena selain cerita dari aku itu, kadang pernah juga setelah itu nongkrong-nongkrong, bukan cuman aku aja ya, maksudnya tamu-tamu pun banyak yang ngalamin, yang anaknya disasarin sampai ke hutan-hutan, karena itu kan masih deket-deket hutan kayak gitu. Dan di sekitaran situ juga ada beberapa yang meninggal juga gitu, kecelakaan motor kayak gitu. Jadi kayak udah, aduh nggak tahu sih berapa banyak gitu yang ada di situ. Dan aku nemuin satu yang menurut aku tuh serem banget kayak gitu. Dan sejak saat itu aku kalau ada apa-apa gitu kayak denger-denger yang nggak aneh-aneh, aku langsung kayak, aduh jangan ganggu gitu. Udah kayak udah nggak mau mikirin gitu. Kak Puan, terima kasih banyak sudah mau datang ke Telusur dan menceritakan kejadian-kejadian yang pernah Kak Puan alami di tempat kerja Kak Puan yang lama ya Kak ya? Itu lokasinya di daerah mana kejadiannya Kak? Kebetulan aku daerahnya nggak mau spesifik, tapi itu ada di Provinsi Banten. Provinsi Banten? Iya. Di daerah wisata gitu mungkin? Iya, daerah wisata. Berarti hotelnya ini letaknya dekat dengan pantai? Iya, dekat dengan pantai. Kak Puan berapa lama kerja di sana tuh? Sampai akhirnya Kak Puan resign? 1 tahun. 1 tahun? Iya. Kalau untuk kamar 102 yang Kak Puan ceritain tadi, Kak Puan tahu nggak sih atau pernah ada cerita dari orang-orang yang lama yang kerja di sana tentang sejarah dari si kamar 102 ini? Untuk kamar itu sih sebenarnya aku tanya-tanya sih karena kurang lebih nggak ada yang tahu ya, maksudnya teman-teman. Cuman instead of kamar itu, tapi di zone itu, karena itu bangunan itu ada beberapa zone. Di zone itu tuh sering banget ada anak-anak dari tamu tuh yang kayak dibawa main gitu. Tapi dibawa main itu nyampe ke row yang zone yang lain, karena kan area hotelnya luas banget, kayak dari ujung sini ke ujung sini gitu. Dan kayak gimana mungkin anak kecil yang nggak tahu areanya apa kayak gimana sebelahnya tiba-tiba nyasar di situ. Dan yang lebih horornya lagi, nyasarnya itu tuh tengah malam gitu. Dan itu bukan cuma 1 atau 2 yang ngalamin, sering banget anak-anak tamu yang nginep gitu, kayak gitu. Setelah kejadian itu pernah nggak sih ada yang ngalamin lagi Kak selain Kakak? Kayaknya kalau yang persis sama sih nggak ada, cuman kalau kayak ngelihat yang di sekitaran kamar-kamar itu, zone yang itu tuh beberapa ada, cuman bukan dari teman-teman satu section aku, tapi lebih banyak teman-teman yang di area gitu. Tapi ya memang kalau di office sendiri dan kayak aku yang kejadian sama persis sih nggak ada gitu. Oke Kak Puan, terima kasih banyak sekali lagi sudah mau mampir dan sudah mau menceritakan semua kejadiannya. Dan buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir, yang penasaran dengan ceritanya dan pengen nanya-nanya, bisa langsung aja komen di kolom komentar. Biar nanti Kak Puan yang keluar sendiri kan ya. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih banyak, sehat selalu dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bang Jon, selamat malam. Halo teman-teman Telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur.